Welcome to Tiba-Tiba Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya agak sedikit nervous nih pemirsa Tiba-Tiba Podcast. Karena apa? Yang pertama, saya ngerasa kalah ganteng. Bisa aja Pak Hosni. Yang pertama saya kalah ganteng. Yang kedua, beliau ini sudah pernah kabarnya nikahkan orang. Nanti kita tanya. Saya belum pernah nikahkan orang. Oke, langsung saja tamu kita malam ini, Ilham Agung, penghulu KUA Kecamatan Tanah Merah. Betul Pak Ilham? Betul sekali Pak Irul. Oke, jadi konsepnya podcast ini biar agak lebih santai. Jadi kita izin nih Pak Ilham ya. Kalau Pak mungkin formal ya Pak Ilham. Iya. Kita panggil abang aja ya. Boleh Bang Irul. Kalau adik ada. Boleh lagi karena memang adik tingkat abang. Nah, kalau adik ada. Oh, kakak. Ada. Kakak ada ya. Oke, jadi Bang Ilham. Jadi biar bisa santai. Nah, sebelum kita membahas apa-apa saja yang kita bicarakan pada topik malam ini, lebih baik bak pepatah lama, tak kenal maka tak sayang. Ya, betul sekali. Ini pintar nih Bang Ilham nih ya. Udah kalau lama masalah sayang ditinggalkan pula. Gitu ya. Iya. Oke Bang Ilham, kita malam hari ini kita akan ngobrol. Tentunya walaupun santai, insya Allah ada isinya Bang Ilham. Amin. Jadi sebelum kita menuju isi pembicaraan, jadi pertama itu kita pingin kenalan. Kalau saya pemirsa kebetulan beliau ini kita sama-sama mengecam pendidikan di Man 2 Inhil ya Bang Ilham. Betul sekali. Dulu kalau abang itu Man Kuala Enok. Nah, Bang Ilham sudah Man 2 Inhil ya. Jadi intinya kita seangkatan. Jadi pemirsa mungkin yang belum kenal siapa Bang Ilham, tiba-tiba kok ada di kantor KUA kita ya kan. Iya. Ada yang segar-segar nih. Nih Bang Ilham nih. Nah, jadi Bang Ilham, Bang Ilham perkenalkan diri, kemudian siapa nama lengkap, usianya berapa sekarang, kemudian pertama kali atau kita katakan menjabat ya, atau penyerahan SK ya, sebagai penghulu di Kecamatan KUA itu mulai kapan? Oke, silakan Bang Ilham. Oke guys, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Agung. Kalau orang Kuala Enok biasanya manggilnya Ilham. Nah, saya kecilnya di Kuala Enok dari mulai TK Sambu, SD 10, kemudian SMP-nya SMP 1 Bang Irul, baru SMP 1 Tanah Merah. Iya benar. Baru Man 2 Inhil, satu sekolah dengan Bang Irul. Betul sekali. Selanjutnya kami melanjutkan kuliah di UIN Suskariau. UIN Suskariau angkatan berapa Bang? Saya angkatan Covid. Angkatan Covid. Iya. Tahun 2021. Tahun 2020. Oh iya, dari 2020 ya. Ijazahnya ada tuh angkatan Covid. Alhamdulillah ada, cuman perpisahannya enggak ada. Oh. Tapi tidak ada tertulis angkatan Covid kan? Oh enggak. Oh, aman berarti. Itu sejarah kami itu, angkatan Covid. Nah, jadi setelah kuliah kami sekeluarga pindah ke Pekanbaru Bang Irul. Oke. Nah, di Pekanbaru lah kami melanjutkan kehidupan. Nah, sampai selesai kuliah pada 2024 bulan Juni. Nah, Juni ya. Setahun yang lalu. Iya benar, setahun yang lalu selesai kuliah bulan Juni. Jadwal wisuda saya bulan September 2024. Tetapi ijazah saya keluar itu bulan Agustus 2024. Duluan keluar ijazah? Nah benar, duluan keluar ijazah, baru keluar wisudanya. Nah, kebetulan takdir Allah, pada saat itu ternyata ada pembukaan CPNS 2024 di bulan Agustus. Nah, bulan yang sama ya? Nah betul, bulan Agustus. Seandainya memang ijazah kami itu keluar pada saat wisuda, tentunya saya nggak bisa mendaftar. Iya, nah, itu sudah tentu ya. Iya. Karena kan syaratnya itu ijazah pendidikan S1. Betul sekali. Nah, di situ mulai mendaftar sampai prosesnya bulan Januari. Berapa bulan tuh? Panjang prosesnya, dari mulai administrasi segala macam dan tesnya ada 4 kali. Nah, sampai pengumuman di bulan April 2025. Iya.
Nah, panjang sekali. Itu kita udah puasa itu ya? Iya, setelah selesai puasa. Oh, salah deng. Maksudnya Apa? itu pelantikannya April, keluarnya itu Februari sebelum puasa. Oh, sebelum puasa. Iya. Itu pengumuman kelulusan. Pengumumannya. Ya, oke. Nah, kemudian berubah lagi jadwalnya. Pelantikan itu tadi. Iya bener, isu-isunya lagi kemarin yang Oh, iya, sempat betul, rame semua, sampai betul. bulan Oktober ya ditunda. Nah, pada banyak demo nih. Nah, betul. karena banyak demo, jadi sesuai dengan instansi masing-masing kapan siapnya sudah bisa dilantik. Alhamdulillah kami dilantik pada bulan Juni, tepatnya tanggal 5 Juni 2025, satu hari sebelum Lebaran Idul Adha, Di Temilahan. di Kanwil Kemenak Riau, di Oh, di Pekanbaru. Pekanbaru berarti ya? Iya, benar Oh. sekali. Nah, pada saat itulah penerimaan SKCPNS, lalu kami baru dikasih tahu di mana penempatan kami. Tidak penempatan dahulu ya? Tidak. Dikasih tahu. Enggak, karena formasi kami itu Kanwil. Jadi nanti Iya. Kanwil yang memberikan penempatan di mana formasi KUA yang membutuhkan. Oh, begitu. Iya, benar Berarti sekali. sistemnya berbeda ya di Kanwil ya. Iya. Lulus, terima SK, baru penempatan. Iya, benar. Seperti itu. Kemudian saat berada di sini, Mm-mm. kan H-1 Lebaran Idul Adha, Iya, benar. itu penerimaan SK. Iya. Nah, berada di sini ya, langsung tugas atau gimana? Nah, kami sampai di sininya itu tanggal 10 Juni. 10 Juni. Ya, hari Selasa. Nah, itu kami langsung pembinaan di Kemenak Tembilahan. Nah, 2 hari kami pembinaan, tanggal 10, tanggal 11. Tanggal 12 saya sudah mulai bertugas di Kecamatan Tanah Merah, tepatnya di KUA. 12 Juni ya? 12 Juni. Wah. Tepuk tangan dulu dong pemirsa. 500 penonton nih. Oh, iya, 5.000 lah. 5.000 ya. Nah, gitu sejarah singkatnya Bang Iya. Ilham ya. Bagaimana takdir membawa Bang Ilham kembali ke Kecamatan kampung Tanah halaman Merah. ya, bisa dikatakan kampung halaman. Benar. Lahir di sini kan? Saya lahir di Banten, Serang. Banten. Oh, kena serang ya? Iya. Kena serang? Kena serang. Nah, cuman Oh, setelah lahir di kena sana. serang mudik ke Tanah Merah sampai saya saya di Ada di Tanah sini. Merah. Oke. Iya. Bisa dikatakan kampung halaman ya. Benar sekali. Karena dari kecil Bang Ilham hidup dan berevolusinya di Tanah Merah, benar. Iya, alhamdulillah bisa kembali mengabdi. Awalnya menuntut ilmu dari kecil di sini, Iya. kemudian merantau ke Pekanbaru, akhirnya bisa balik lagi memberikan ilmu yang sudah didapat selama di Pekanbaru. Nah, itu linear enggak dengan jurusannya? Nah, sangat linear. Sangat linear. Jadi Iya. Bang Ilham jurusan apa di UIN Jurusannya Suska? hukum keluarga. Bentar. Ahwalul Asyasia. Iya benar. Iya. Tahu dong. Masih itu ya, masih itu. Nah, Masih cuman itu jurusannya. namanya sekarang udah berganti jadi Oh, udah hukum berganti? keluarga. Hukum di bahasa Indonesia kan? Iya benar. Kalau bahasa Arab orang juga Betul nanti ya. kurang mengerti. Dulu kalau angkatan 2010 itu per kelasnya itu AH1, AH2, AH3 dulu ya benar. dulu. Masih sampai sekarang kok. Kemudian apakah cita-cita Bang Ilham ini sebagai penghulu terpikirkan enggak nih dari kecil? Nah kan kalau di bangku-bangku SD, di Iya. bangku-bangku MI ditanya tuh sama guru-guru, anak-anak mau jadi apa? Iya benar. Ada mau jadi guru Bu, jadi Oh. TNI, Iya. jadi Polri, dokter. Heeh. Kalau kita dengar mungkin jarang ya mau jadi kuat tuh ya. Betul sekali. Nah itu tertanam sejak kapan tuh? Usia beranjak dewasa, remaja, atau bahkan dari kecil? Oke, memang kalau dari kecil cita-cita saya pertama presiden. Presiden, memang mirip Pak Prabowo ya. Presiden. Sekali waktu kecil nengok helikopter Pak Rusli Zainal turun. Oh, iya, pengen ada lagi jadi betul. gubernur. Pengen lagi Terus jadi gitu. nengok lagi Pak Indra Mulis pengen jadi bupati. Jadi yang saya cita-citakan nggak kesampaian. Iya, Tetapi cita-cita orang tua saya yang saya raih saat ini. Orang tua saya sih dan juga keluarga saya yang bahkan punya impian. Mudah-mudahan kamu jadi penghulu atau kuaja lah ya, katanya Iya, enak iya. tuh nikahin orang apa segala macam gitu. Nah, dan juga ya lebih terarah hidupnya karena ya bersangkut paut dengan agama gitu. Betul. Nah, karena jujur saya sendiri Bang Irul waktu eman sengaja ngambil jurusan IPS. Sama dong. Saya Sama. IPS juga ya. Nah,
Tapi saya ada niat. Kenapa saya ngambil IPS? Karena pada saat kuliah saya ingin mengambil jurusan manajemen atau akuntansi. Iya. Karena cita-cita saya saat itu saya ingin kerja di bank. Nah, nengok orang kerja di Iya, bank tuh kan betul. rapi, Pakai ganteng, jas, ya kan? iya, Nah. megang duit walaupun bukan duit dia, gitu nah. Betul. Nah, jadi cita-cita orang tua yang diijabah untuk saya. Itu mungkin juga diijabah tadi Iya, kan, cita-cita dari orang tua. Benar. Akhirnya terkabulkan hingga saat ini. iya. Kemudian selama hitungan bulan ada nggak Di mana? di Kecamatan Tanah Merah bertugas? Belum dong. Belum ada. Belum. Berarti masuk dalam periode 1 bulan. baru mau 1 bulan. 1 bulan ya. Nah, Iya. reaksi warga desa ataupun kelurahan di sini Ya. saat tahu ada penghulu muda nih, ada ndak respon baik ataupun respon kurang yang baik Bang Ilham dapatkan nih? Iya, alhamdulillah dari mulai saya turun pelabuhan. Naik nggak? Oh iya, naik ke Kalau turun mau pelabuhan. berangkat. Benar. Naik ke pelabuhan karena juga orang sudah tahu beberapa kabarnya, langsung orang sampaikan selamat segala macam. Jadi memang saya bersyukur sih mendapatkan di Tanah Merah karena memang orangnya welcome, Ya. apalagi kita orang di sini gitu. Nah, mudah-mudahan lah harapan-harapan orang itu bisa juga saya wujudkan di sini, bisa juga membantu masyarakat di sini. Iya, betul. Itu respon orang sangat baik jelasnya. Iya, alhamdulillah. Faibesnya menyambut baik lah ya. Benar sekali, Oke. Bang Irul. Nah, ini Bang Ilham. Selama bertugas tentu ada semacam tantangan. Mm-mm. Nah, sejauh ini ya walaupun memang belum lama ya, Iya benar. ada enggak tantangan yang berarti yang Bang Ilham hadapi nih? Kemudian gimana Bang Ilham menyelesaikan itu? Ada. Yang paling berat itu ketika orang bilang, "Kamu jadi apa di Kua penghulu?" Jadi apa tugasnya penghulu itu? Menikahkan orang. Lah, kamu aja belum nikah, gimana mau nikahin orang? Oh, gitu. Itu tantangannya yang paling berat itu. yang berat ya? Nah, Oke. paling berat. Jadi saya cuman menjawabnya seperti ini. Jadi insya Allah ada waktunya saya menikah, tapi bukan saat ini. Nah, karena dari 16 orang kami di Inhil penghulu yang lulus, memang cuman 3 atau 4 orang yang baru beristri. Semuanya muda-muda, Bang Irul. 16, berarti sisanya masih muda-muda tuh. Iya bener. Nah, jadi walaupun nanti orang lain yang di sini tetap seperti itu. Jadi kebal-kebal aja dengan betul, kata betul. itu. Iya, tentu kita tidak bisa membuat banyak orang suka sama kita ya. Benar. Tapi kita selalu berbuat baik aja, memberikan yang terbaik Betul. dari apa yang kita miliki. Benar sekali, Bang Irul. Tadi Bang Ilham katakan tantangannya nikahkan orang tapi belum nikah. Nah, Iya. kita pingin tahu nih sedikit dari sisi agama dan aturan. Mm-mm. Apakah memang boleh menikahkan orang tapi memang statusnya kita belum menikah? Iya. Bagaimana itu? Oke. Jadi memang wewenang dari penghulu itu menikahkan orang. Nah, jadi memang syarat untuk menikahkan orang itu juga nggak harus sudah menikah gitu. Nah, yang penting kita memiliki wewenang dari pemerintah langsung, yang mana bukan wewenang yang kita buat sendiri. Nah, jadi memang walaupun dia muda, walaupun dia tua, selagi ada mandat, ada amanah dari pemerintah yang secara resmi, boleh-boleh aja. Boleh Bang ya? Irul, ya. Oke, gitu. Itu secara aturan dari pemerintah. Heeh. Kalau dalam syariat ada larangan apa tidak? Tidak ada juga, Bang Tidak Irul. ada juga ya. Iya. Berarti status walaupun dia masih single ataupun jomblo, kemudian dia bertugas di penghulu dan ada mandat dari atasan, Iya. itu boleh menikahkan. Benar. Misal Pak KUA tidak berada di tempat, Iya. otomatis ini penghulu lah Benar yang sekali. menikahkan. Betul Itu sekali. udah jelas ya. Iya. Jadi mungkin pemirsa yang melihat ini, untuk semacam pertanyaan tadi itu semua dijawab oleh takdir. Iya. Ya, hari ini penghulu kita memang statusnya belum nikah, tapi kita doakan. Mana tahu saya yang nikahkan penghulu. Waduh. Oh ya, sedikit catatan Ya, untuk menikahkan itu tentunya ada persyaratan wali. Wali jadi- band ya. Adiknya wali band. Wali murid itu. Jadi ini wali dari seorang istri ataupun calon pengantin perempuan. Boleh Nah. orang tua. Jadi
atas dasar izin orang tua Atas lah dasar- baru Ah. bisa kita menikahkan orang. Ya. Nah, nggak sembarang kita nikahin Betul, orang nih Bang betul. Irul. Berkasnya harus lengkap Bang Ilham. Betul, pasti Ah, harus betul. lengkap. Nah, kalau misalnya orang tua itu tidak ada mandat juga ke kita sebagai pihak KUA gitu, nah tidak setuju. Iya. Sementara di berkas itu administrasi ada namanya persetujuan orang tua juga. Oh, ada Nah, gitu ya. Iya, Oh. jadi nggak bisa kita sembarangan menikahkan. Betul. Jadi semua sudah ada aturan yang jelas ya. Betul, ada prosedurnya. Oke, gitu. Kemudian pernah enggak nih Bang Ilham? Bang Ilham, ini saya dengar ya, tadi saya sampaikan di awal. Oke. Saya pernah dengar Bang Ilham sudah pernah menikahkan orang, mengakadkan nikahkan orang ya. Iya. Nah, saat itu terjadi usianya lebih tua yang dinikahkan dari Bang Ilham atau gimana? Satu. Kemudian ada ndak kejadian lucu atau tak terduga saat sedang menjalankan proses akad nikah itu? Oke. Untuk pertanyaan pertama, kemarin saya disuruh oleh Pak Kua untuk menikahkan itu pada hari pertama saya kerja loh Bang Irul. Cobalah, saya baru masuk kantor, tiba-tiba kata Pak Kua, tolong wakilkan karena saya mau berangkat dan ini udah terjadwal. Katakanlah yang senior gimana? Mungkin ada yang lebih senior dari Ilham Bang Ilham di sana. Banyak pegawai di KUA itu yang lebih senior dari saya. Cuman memang wewenang untuk menikahkan di KUA itu adalah wewenangnya penghulu. Nah, beda-beda tupoksi staf ataupun pegawai yang ada di KUA. Jadi memang yang untuk menikahkan itu penghulu. Nah, jika ditanya usianya yang dinikahkan itu lebih tua apa enggak? Iya, lebih tua yang dinikahin daripada saya. Nah, jadi memang sedikit nervous lah gitu. Nah, karena kan yang lebih tua dinikahin, apalagi ya pada saat kita memberikan nasihat pernikahan ataupun bimbingan perkawinan itu udah serasa kayak paling berpengalaman gitu. Nah, padahal juga kan kita baru belajar secara ilmunya. teori ya, secara teori dan ilmu ya. Iya, itu yang kami pelajari di apa. Tapi pastinya kan teori dengan praktik beda. Betul ya sekali. Nah itu dia, mudah-mudahan lah kedepannya saya nggak hanya bisa bicara tapi bisa betul karena kan aplikasiin secara otomatis sebenarnya Bang Ilham ya, saat Bang Ilham memberikan nasihat pernikahan di momen akad pernikahan, tentu itu diri sendiri juga. Iya, semoga betul. juga untuk kebaikan semuanya. Amin. Ini Bang Ilham, ini agak lucu nih ya, pemirsa ya. Pernah ndak ya selama bertugas entah di mana lah gitu, atau Bang Ilham pergi ke kondangan, Anda tiba-tiba, Pak Muli muda nih, foto dong, foto. Anda seperti itu di momen mana aja? Bener, ada. Ada ya? Ada. Saya aja belum pernah. Kita pernah berfoto. Pernah dong. Saya Sering ingat kami berfoto waktu saya masih sekolah ya. Iya betul. Itu gimana ceritanya itu? Jadi memang itulah, karena banyak yang terkejut, apalagi melihat usia saya yang mungkin di matanya masih belia gitu. Nah, dulunya kecil loh, kok sekarang udah besar udah bisa nikahin orang lagi gitu. Nah, Iya. jadi ya terkejut juga orang tuh. Nah, jadi itulah, mengabadikan momen, memfoto. Tapi ya yang mengajak foto tuh kaum ibu-ibu. Iya, emak-emak. Tapi saya suka lah, lebih suka emak-emak lagi. Kalau anak muda saya mungkin gemeter. Tapi kan sambilan menyelam sambil minum air. Aduh. Bu, ada anaknya Bu. Atau De Ilham nih ada anak ibu nih gitu. Cowok dia. Cowok ya. Bercanda ya pemirsa, bercanda. Wah, seru sekali nih ngobrol-ngobrol. Sebelum kita lanjut nih Bang Ilham, saya agak seret-seret gini. Boleh kita minum dulu? Boleh dong. Bang Ilham silakan minum Bang Ilham. Mungkin kopinya tidak seenak kopi di Pekanbaru Bang Ilham. Punya ciri khas tersendiri Kualeno ini tentunya. Ya, kopinya vibe yang nggak ada di kota gitu. Nah. Iya betul. Apalagi kopinya tradisional ya. Iya. Bismillah. Minum guys. Iya. Nggak minum ya. Oke, kita lanjut Bang Ilham ya. Oke. Begini, secara bersosial, penghulu maupun dari KUA-nya langsung, tentu masyarakat itu memandangnya, wah ini wibawanya ada, karismatiknya ada. Nah, itu bagaimana cara Bang Ilham menjaga kewibawaan itu? Apakah memang harus siap selalu tampil wibawa atau santai-santai aja atau gimana tuh? Iya, memang itu tantangan yang terberat itu. Karena itu
cerminan kita di masyarakat, itu yang dinilai masyarakat tentunya. Ya, yang saya alami sendiri intinya pandai-pandai membawa diri, Iya, betul. tahu batasan gitu. Nah, bagaimana kita harus bersikap kepada orang yang lebih tua, Betul. sebaya ataupun yang lebih muda di bawah kita. Intinya itu sih, lebih pandai membawa diri. Nah, jangan sampai kita juga berlebihan gitu nah ya. Jadi Betul. memang nanti pandangan orang tuh agak sedikit gimana Nggak gitu. mungkin kan tiap hari Bang Ilham pakai jas terus. Betul. Enggak kok, saya setiap hari keluar pakai kaos juga. Yang Iya. cuman yang saya jaga betul jangan sampai saya keluar pakai celana pendek. Nah, iya, dan menutup aurat lah gitu. Nah, Saya rasa boleh pakai celana pendek Bang Ilham. Boleh. Asal pakai sarung. oh betul. Satu lagi, boleh pakai celana pendek asal pakai jubah. Iya, betul. Tapi jubahnya jangan tertutup. Iya. Nanti kayak Walid ya. Oke, ini kita lanjut ke gini. Selama di sini famousnya kan anak muda nih nongkrong nih. Dikit-dikit kalau kita masuk warung ini ada anak-anak muda ngopi-ngopi di situ. Kalau menurut Bang Ilham sendiri itu Bang Ilham masih bisa nggak nongkrong-nongkrong seperti itu? Walaupun mungkin tidak dengan teman sebaya ataupun dengan teman pekerjaan, it's okay nggak bagi Bang Ilham seperti itu? Atau jam istirahat pergi ke warung kopi atau sambil makan siang atau apalah gitu? Oh, memang saya selama di sini biasanya malam di luar jam kerja gitu. Nah, sama teman-teman juga. Cuman sekarang ya rombongan kami ini udah pada merantau Bang Irul, susah kali nyari kawan saat ini. Jadi memang itulah circle saya saat ini nih bapak-bapak. Nah, karena memang itu, karena dia udah merantau, udah sibuk mengejar masa depannya masing-masing. Mungkin ketemunya momen-momen alumni reunian mungkin. Betul. Ya, pas lebaran tentunya baru ngumpul. Oh, jadi enggak masalah lah ya. Jadi tidak terlalu kaku lah pemirsa ya. Benar, kayak biasa aja. Iya. Luar biasa. Oh iya. Kita ingin sedikit tahu nih Bang Ilham. Kira-kira tentang pelayanan di KUA, apa inovasi pelayanan KUA yang ingin diberikan kepada masyarakat banyak, terutama untuk Kecamatan Tanah Merah? Oke, inovasi ya. Iya. Nah, tentunya banyak sebenarnya program dari KUA itu, bukan hanya masalah nikah aja gitu. Nah, masalah konseling rumah tangga juga bisa. Bisa ya? Iya, cuman itu yang belum masyarakat ketahui. Jadi mungkin mudah-mudahan kedepannya kami bisa lebih gencar mensosialisasikan tuh apa saja yang bisa dilakukan di kantor KUA itu. Tidak hanya sekedar untuk pendaftaran nikah sebenarnya. Pembinaan kemasjidan bisa juga, tentang wakaf bisa juga gitu. Nah, terus majelis taklim juga banyak sebenarnya tupoksi dari KUA itu sendiri. Bukan gitu, hanya berfokus tentang pernikahan saja. Iya, benar. Iya. Makanya di KUA itu ada namanya penghulu, ada namanya penyuluh. Penyuluh. Nah, ada namanya staff. Nah, jadi beda-beda nih perannya masing-masing. Secara garis besar aja ya. Kalau penghulu ya memang fokusnya ke menikahkan. Nah, kalau penyuluh dia lebih ke memberikan penerangan agama Islam. Maksudnya itu memberikan ceramah agama gitu. Ini yang terjun langsung nih. Ke majelis taklim segala macam. Tapi kalau untuk staff itu tentunya tentang administrasi di kantor. Nah, cukup jelas ya. Iya. Jadi sebenarnya saya sepakat dengan disampaikan Bang Ilham tadi. Catin, calon pengantin ini kan, saya memang pernah dengar itu sebaiknya ada seminar pranikah. Iya, benar. Iya, enak. Benar. Kalau misalnya sebelum menuju akad, mungkin Catin tadi bisa diundang. Iya. Apakah diundang di sini? Di sini Atau gimana tuh prosesnya? memang sebenarnya itu program dari pemerintah yang harus dijalankan. Nah, jadi kendalanya di sini kadang calon perempuannya orang Kualeno. Iya. Nah, tapi calon laki-lakinya itu orang Jambi. Nah, atau orang Kota Baru, luar. Jadi memang susah untuk menjadwalkan BIMWIN-nya. Jadi salah satu cara kami untuk melakukan program itu pada saat dia sebelum nikah, misalnya dia nikah di kantor hari Senin jam 11. Nanti kita suruh datang hari Senin jam 9 udah di kantor.
Nah, jadi dari rentan waktu sampai dari jam 9 sampai jam 11 itu binwin dulu. Nah, udah pakai baju Iya. pengantin tuh. Nah, dibimbing dulu di bimbingan Iya. pernikahan. Dikasihlah tahu apa saja hak kewajiban suami istri, apa saja hak kewajiban suami, apa kewajiban istri. Nah, biar tahu tugasnya masing-masing Iya, gitu. betul, Nah, betul. Secara umum lah mungkin ya disampaikan, dan Iya. itu karena itu program tetap harus dijalankan oleh benar KUA. sekali. Oke. Ini sebuah pendapat. Bagaimana pendapat Bang Ilham tentang nikah muda? Nah, Pas saja saya nanya nikah muda nih. Tadi dia udah menjawab agak segan menyampaikan karena posisi belum berstatus nikah. Tapi tidak Iya, apa-apa Bang Ilham. oke. Secara teori dan ilmu kan mesti kita sampaikan. ada plus minusnya, ada dampak positif, ada dampak negatif. Untuk dampak positif nikah muda, tentunya untuk menjaga diri ya dari perbuatan contohnya zina. Nah, itu salah satunya. Kemudian dampak positifnya juga bisa melanjutkan kehidupan tanpa terombang-ambing gitu. Nah, banyak sekarang orang yang sudah selesai sekolah nih, nggak tahu nih kuliah enggak, kerja juga enggak gitu. Nah, apalagi ada orang yang mau dengan dia gitu. Nah, ya udah, apalagi ditunggu gitu. Nah, nikah lah. Lebih daripada Belum jelas, belum tahu kemana. iya. Betul. Nah, betul. untuk Ini nikah ya nak? tuh, untuk dampak negatifnya banyak sih Bang Irul ya. Oh, lebih banyak. Banyak. Karena yang pertama itu menghambat pendidikan untuk anak-anak gitu. Nah, dia tuh harusnya bisa meraih pendidikan lebih tinggi, contohnya dengan kuliah gitu. Nah, tapi dengan menikah mungkin dia nggak jadi kuliah karena udah Iya, menikah betul, gitu. Nah, betul. tuh, yang kedua yang paling bahaya itu rawan KDRT. Nah, apalagi Masih muda, masih labil. kestabilan mental itu emosinya juga belum bisa terkontrol. belum terkontrol, Nah, ya. Oh. itu yang paling bahaya. Iya, betul. Kemudian tentunya yang paling berat itu rawan terjadinya perceraian. Nah, banyak orang nikah dini tetapi usia pernikahannya cuma rentan waktu 1 sampai 5 tahun, setelah itu cerai. Nah, Oke. Jadi jangan nikah cepat, tapi nikahlah di waktu yang tepat. benar sekali. Oh, paham kali lah Bang Gita nih ya. Dikit-dikit nengok kurs tadi. Oh. Kita masuk ke segmen benar atau salah. Benar atau salah? Ada tamu kita Pak Mansur. Halo Pak. Di segmen benar atau salah ini jawab cepat, kemudian penjelasannya singkat Bang Ilham ya. Oke, insyaallah. Benar atau salah, seorang penghulu itu harus selalu serius dan tampil formal. Salah. Kenapa tuh? Nah, ya nggak selalu kita harus formal Iya, Bang iya. Irul gitu. Iya, Nah, kehidupan kita tidak kehidupan kerja aja gitu. Nah, ada Betul kehidupan sekali. kita juga yang harus Iya, enjoy, refresh gitu. Nah, Mhm. ya apalagi usia muda kayak gini Bang Irul. Nah, pasti banyak menikmati hidup dulu Ya, ya, betul sekali. pengalaman tentunya. Tapi ya dalam tanda kutip tentunya ya nggak boleh berlebihan. Yap, Nah, Karena sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik. Iya, betul. benar sekali. Oke. Selanjutnya, benar atau salah, penghulu bisa menolak menikahkan pasangan yang tidak siap? salah. Oh, salah. Salah kalau kita milih salah. Maksudnya benar. Oh, berarti benar. Iya, benar. Kalau penghulu bilang menolak nih pasangan yang tidak siap, itu bisa batal tuh. Iya. Walaupun berkasnya sudah siap, berkasnya udah lengkap, Tentu kalau berkasnya lengkap dia udah siap gitu. Nah, udah siap gitu. iya. Nah, Oh. karena berkas itu sendiri kan banyak macamnya. Ada tanda tangan persetujuan orang tua, ada juga yang pernyataan calon pengantinnya, laki-laki, perempuan gitu. Nah, tentunya insya Allah kalau udah lengkap berkasnya itu udah siap dia Bang Irul. Oke, Nah, oke. Cukup jelas Bang Ilham. Ini terakhir ini nih, oke. benar atau salah? Jadi penghulu muda itu lebih banyak tantangannya atau daripada enaknya? Benar atau salah? Benar.
banyak tantangannya ya. Iya, banyak kali tantangannya memang. Salah satunya dikejar-kejar dengan kata-kata, Ibu-ibu. kok kamu iya itu dia. Kamu nikahin orang tapi kamu belum nikah. Gimana Iya, itu? iya, Nah, iya, itu betul. tantangan terberatnya itu. Betul. Pandai kita nyeramahi orang tentang pernikahan kita ya belum nikah. Iya. Itu yang terberat Nah, Bang Irul. tapi kan kita tadi udah bahas Bang Ilham ya. Mm-mm. Jadi pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu ataupun anak muda sekalian. Jadi seorang penghulu itu sudah sebagai tugasnya bisa menikahkan walau memang statusnya belum menikah. Iya, benar. Karena apa? Itu mandat dari atasan. Nah, jadi kecuali atau gimana nih? Misal gini, calon pengantin tadi udah siap mau nikah nih. Mm-mm. Kan agak lambat tuh biasanya tahu, oh Pak Kua sudah datang. Atau tiba-tiba Pak Kua tak datang, yang datang Bang Ilham nih. Tapi calon pengantinnya tetap ngotot mau Pak Kua. Mm-mm. Itu macam kalau misalnya ada seperti itu gimana tuh cara nyikapinya? Tentu dicari dulu, dikomunikasikan dulu lah. Kalau memang seandainya memang nggak bisa sama sekali ya bagaimana untuk memaksakan? Pasti ada yang dikorbankan, entah itu nikahnya ditunda. Iya, lebih nggak mungkin itu. Iya, betul. Undangan udah disebar gitu nah. Iya. Sedangkan nikahnya ditunda, gimana lebih sulit kan? Nah, tentunya. ya gitu ya pemirsa ya. Ah. Jadi seandainya nih yang saya sampaikan tadi itu ada kasus yang seperti itu mungkin jangan menuruti wah pokoknya aku harus Pak Kua nih harus Iya. Pak. Sementara mungkin Pak Kua berhalangan atau apa. Nah, Benar. itulah tugasnya hadir seorang penghulu di Iya. KUA Kecamatan Tanah Merah itu. Membantu meringankan tugas Pak membantu KUA. meringankan tugas Pak KUA sendiri. Oke pemirsa, sebelum kita selesai podcast pada malam hari ini, saya mungkin ada satu pertanyaan nih Bang Ilham. Ya. Idealnya usia itu bagi catin laki-laki dan perempuan itu berapa tuh untuk menikah, mendaftarkan persyaratan pernikahan? Oke, kalau sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwasanya batas usia menikah itu 19 tahun untuk pria dan juga 19 tahun untuk wanita. Bisa di bawah umur itu, asalkan catatannya pergi dulu ke pengadilan agama. Yang di mana? Di Temilahan. Temilahan. Iya, sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Nah, itu ngurus apa di sana? di sana namanya ngurus persyaratan tentang pernikahan itu sendiri gitu. Nah, jadi memang nanti di pengadilan itu disahkan bahwasanya anak ini udah boleh gitu. Nah, Oh berarti ada surat ya? iya. Ada semacam surat Benar. sebagai syarat. Walaupun undang-undang mengatakan boleh segini usianya, Mm-mm. dan ini kebetulan calon pengantinnya nih di bawah umur, bukan di bawah umur, di bawah usia yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, tapi ingin nikah. Mm-mm. Nah dia harus ke pengadilan agama dulu. Nah di sana mengurus segala berkasnya. Mm-mm. Nanti sudah sudah keluar surat dari pengadilan agama, balik lagi ke Iya. kecamatan. Iya, Di membawa domisili. surat itu keputusan tadi. baru dibolehkan untuk melanjutkan tahap-tahap berikutnya. Mm-mm, Nah, benar. seperti itu. Iya, namanya sidang dispensasi nikah. Oh, sidang Nah, dispensasi nikah. mendapatkan dispensasi karena kan umurnya 19 tuh. Mm. Sedangkan dia mau nikah tuh umur 18. Ah, Nah, jadi mendapatkan dispensasi tapi syaratnya ikut sidang dulu Ikut sidang di dulu. pengadilan sendiri aja agama. atau calon laki-lakinya? Yang itu aja, yang di bawah umur yang aja. di bawah umur Nah. yang di bawah batas umur. Benar. Heeh. Kalau Bukan di iya, bawah- sorry, di bawah umur beda ya. beda konteksnya mengilang. Iya, benar. Iya gitu. Oke pemirsa tiba-tiba podcast. Jadi segitu dulu pembahasan pada malam hari ini. Tentunya kami akan lanjut mengobrol lagi mungkin di Warkop Eman. Ya, Karena besok saya pagi. saya sudah lama tidak bersua sama Bang Ilham ini karena setelah ini saya tertarik nih mau membahas pernikahan lebih dalam lagi. Oke, ditunggu part 2-nya. Iya. Jadi terima kasih banyak Bang Ilham sudah Oke, hadir di sama-sama. Tiba-Tiba Podcast. Karena Tiba-Tiba Podcast ini harus selalu siap kapanpun dihubungi. Benar. Dia tidak harus Bang Ilham nanti jadwalnya 3 hari lagi tidak. Siang kita hubungi, malam harus podcast. Wah. Namanya Tiba-Tiba Podcast ya pemirsa. Benar, Jadi terima benar, kasih benar, banyak. benar. Kami undur diri dulu. Mohon maaf mungkin canda-canda kami agak sedikit lewat batas atau tidak memungkinkan untuk dengar. Kami mohon maaf. Saya Khairul Akbar dan rekan saya. Muhammad Ilham Agung. Sampai jumpa di next Tiba-Tiba Podcast. See you next time.